Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 6, Dunia di Sisi Lain. Bulan berlalu satu demi satu saat dia berjalan melewati hutan. Musim datang dan musim berlalu dan 1 tahun berlalu dalam sekejap mata. Sumin menghabiskan waktunya untuk berlatih kultivasinya sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pengawas Tian dan tubuhnya dengan cepat mendapatkan kembali keadaan sehat seperti sebelumnya. Waktu yang lama dihabiskan di atas pohon menunggu tentara bayaran dan penjaga menyerah memburunya menyebabkan Sumin kehilangan banyak berat badan dan basis kultivasinya turun di bawah peringkat prajurit pelajar sekali lagi. Sumin tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan atau keputusasaan. Sebaliknya, dia sekarang memiliki kemauan dan tekad yang kuat yang terpancar dari matanya yang hitam pekat saat dia melihat kondisinya saat ini sebagai awal yang baru. Su Min sendirian. Orang tuanya menjualnya di usia muda dan saudara perempuannya dibunuh tepat di depan matanya. Meskipun ia memiliki bakat luar biasa untuk berkultivasi, anak muda ini tidak mampu menyelamatkan satu-satunya keluarganya. Jadi, rasa bersalah dan benci adalah dua emosi yang sekarang mendorong Su Min. Satu-satunya hal di dalam pikirannya, yang hanya ditekan oleh suara kecil alasan yang terus menyuruhnya untuk menunggu dan bertahan, adalah balas dendam. Setelah berlatih di hutan selama 3 bulan, Su Min telah mendapatkan kembali peringkat prajurit pelajarnya dan dengan itu, kemampuan untuk membunuh Tuan Muda Zong. Namun, membunuh Tuan Muda Zong tidak cukup untuk anak muda itu. Dia mengatupkan giginya saat dia terus berlatih lebih keras dan lebih keras. Tujuannya adalah untuk mengalahkan pemimpin keluarga Zong, seorang prajurit penuh. Di dunia ini, kekuatan adalah yang terpenting. Setiap orang dibagi menjadi beberapa peringkat berdasarkan seberapa kuat mereka. Tingkat terendah adalah mereka yang tidak memiliki ki. Mereka bahkan tidak pantas mendapatkan peringkat yang layak dan hanya orang biasa. Begitu seseorang telah mengumpulkan cukup esensi dari langit dan bumi, dia bisa mulai menyempurnakan ki. Mereka yang mencapai titik mampu menyempurnakan ki disebut prajurit pelajar. Di atas itu, seseorang akan menjadi prajurit sejati, ahli seni bela diri. Pangkat warrior dibagi menjadi bintang. Prajurit dari bintang pertama, kedua dan ketiga dianggap sebagai prajurit tahap awal. Prajurit dari bintang keempat, kelima dan keenam dianggap sebagai prajurit tahap menengah, dan prajurit tahap akhir adalah prajurit dari bintang ketujuh, kedelapan dan kesembilan. Pemimpin keluarga Zong adalah prajurit tahap akhir dan kekuatannya ribuan kali lebih kuat daripada prajurit pelajar. Fakta ini menyebabkan Su Min mengepalkan tinjunya dan bekerja lebih keras untuk dapat mengalahkan pemimpin keluarga Zong suatu hari nanti. Bahkan jika dia harus menunggu selama bertahun-tahun, ini adalah permusuhan yang tidak akan pernah terselesaikan sampai salah satu dari mereka mati. Langkah antara prajurit pelajar dan prajurit sejati sama besarnya dengan perbedaan antara langit dan bumi. Perbedaan yang hanya bisa ditutupi setelah bertahun-tahun bekerja keras dan berkultivasi. Kerja keras tidak membuat anak muda itu takut, sebaliknya, dia menyambutnya. Dia menyambut apapun yang akan membuat pikirannya sibuk, jika tidak, dia takut dia akan menjadi gila. Saat Su Min berjalan melewati hutan, dia melatih 3 hal. Yang pertama adalah latihan pernapasannya, yang memungkinkannya menyerap esensi langit dan bumi, yang kemudian disempurnakan menjadi ki. Hal kedua yang dia tingkatkan adalah kekuatan fisiknya. Setiap hari dia akan melatih tubuhnya dengan berbagai latihan fisik yang telah diajarkan oleh pengawas Tian kepadanya. Seperti yang dikatakan orang tua itu, tubuh adalah alat yang kita andalkan untuk menggunakan energi batin kita. Semakin kuat energinya, semakin kuat alatnya. Jika Anda melepaskan terlalu banyak energi, tubuh Anda tidak dapat menahannya dan pada akhirnya Anda akan menghancurkan diri sendiri. Meskipun Su Min masih merasakan sedikit rasa sakit di hatinya setiap kali dia memikirkan pengawas Tian, dia sangat menyadari berapa banyak informasi yang diberikan kepadanya. Dia memiliki semua alat yang diperlukan baginya untuk menjadi seorang kultivator yang hebat, berkat jumlah waktu yang dihabiskan pengawas Tian untuk mengajarinya. Hal terakhir yang Su Min latih di dalam hutan adalah Shattering Palm Stance. The Shattering Palm adalah keterampilan seni bela diri, salah satu dari sedikit yang pernah dilihat Su Min. Kekuatannya tidak terbatas. Itu sepenuhnya tergantung pada seberapa mahir pembudidaya itu.
Serangap telapak tangan penghancur adalah teknik yang menciptakan serangan ki berbentuk telapak tangan yang besar, tetapi karena siswa yang telah diajarkan serangan tersebut bukanlah prajurit pelajar, apalagi prajurit sejati, tidak ada dari mereka yang mampu menciptakan energi serangan telapak tangan ini dari dalam diri mereka. Sebagai gantinya, mereka diajari serangan itu sendiri, bersama dengan penjelasan tentang meridian dan titik di tubuh yang harus dilalui ki untuk mengaktifkannya. Setelah melatih kuda-kuda selama lebih dari setahun sekarang, Su Min akhirnya berhasil membuat telapak tangan transparan seukuran kepalanya. Meskipun ini tampak seperti telapak tangan yang relatif kecil, rasanya seperti sukses besar bagi anak muda itu. Kira-kira 2 tahun telah berlalu ketika Su Min akhirnya melihat tempat terbuka di depannya. Kejutan besar memenuhi wajahnya ketika dia melihat bahwa pemandangan itu tidak lagi memiliki pepohonan sejauh matanya bisa melihat. Sebaliknya, tepat di depannya ada padang rumput luas yang terbentang sejauh mata memandang. Sekarang, Su Min adalah seorang prajurit pelajar dengan kekuatan yang baik dan tubuhnya dipenuhi dengan otot-otot tanpa lemak. Serangan telapak tangannya yang menghancurkan sekarang cukup kuat untuk menjadi ancaman bagi prajurit pelajar manapun. Melihat dataran terbuka di depannya, mata Su Min melebar. Meskipun dia telah melalui banyak hal dan dia telah menjadi sangat dewasa, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang bocah lelaki berusia 10 tahun dan melihat dataran di depannya adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Dia berasal dari lembah kecil yang tersembunyi di antara hutan besar dan pegunungan tinggi, setiap bagian tanah digunakan untuk pertanian, yang merupakan perbedaan besar dari apa yang sekarang dia lihat di depannya. Itu adalah hutan belantara, tetapi jenis hutan belantara lain dari yang dia alami sejauh ini. Meskipun Su Min sangat terkejut, dia hanya perlu mengambil napas dalam-dalam sekali atau 2 kali sebelum dia mulai berjalan menuju dataran, meninggalkan keamanan hutan di belakang. Su Min tidak membawa apa-apa saat dia melarikan diri dari kediaman keluarga Zhong. Selama bertahun-tahun, dia telah berhasil memburu beberapa hewan, terutama karena keahliannya menggunakan telapak penghancur meningkat, dan dia telah menggunakan kulit mereka untuk membuat tas kecil untuk diisi dengan buah beri, daging kering, dan kebutuhan lainnya. Beberapa kulitnya disamak dan dibuat menjadi pakaian kulit dan bulu untuk anak laki-laki itu. Waktu anak laki-laki itu di hutan telah mengajarinya bagaimana menjadi mandiri. Su Min sekarang sepenuhnya bisa hidup sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Ada satu barang lagi di ranselnya selain buah beri dan makanan lainnya. Itu adalah tas yang lebih kecil yang diisi dengan semua ramuan obat yang ditemukan Su Min saat bepergian di hutan. Beberapa ramuan yang dia temukan digunakan untuk meningkatkan tingkat kultivasinya, tetapi kebanyakan dari mereka dikemas karena Su Min tahu bahwa dia membutuhkan uang. Cara termudah untuk mendapatkan uang adalah dengan menjual barang-barang berharga, tetapi anak kecil itu tidak memilikinya. Inilah sebabnya dia melawan godaan untuk menggunakan semua bunga penyembuh dengan efek menguntungkan pada dirinya sendiri. Dengan langkah tegas, Su Min berangkat menuju Cakrawala, dan tidak butuh waktu lama sebelum dia melihat beberapa tembok kota besar di kejauhan. Dindingnya saja begitu tinggi sehingga mereka menyembunyikan segalanya di belakang mereka dengan sempurna. Desa-desa yang lebih kecil tersebar di dekat tembok itu sendiri. Pertanian muncul sekali lagi, menyebabkan Su Min merasa sedikit betah. Rencana Su Min adalah memasuki kota dan entah bagaimana menemukan tempat di mana dia bisa melatih dirinya lebih cepat daripada yang dia lakukan sejauh ini. Dia telah belajar untuk bertahan, karena dia tahu bahwa dia masih terlalu lemah. Karena itu, dia menanggung kebencian yang tidak pernah sepenuhnya melepaskan hatinya. Saat dia menatap kota besar yang berkali-kali lebih besar dari kampung halaman Su Min, dia berasumsi bahwa akan ada guru dengan kualitas yang sama atau lebih baik dari pengawas Tian. Saat dia perlahan berjalan lebih dekat dan lebih dekat ke kota, Su Min dengan cepat menemukan bahwa meskipun kota itu terlihat di Cakrawala, perjalanan ke sana jauh lebih lama dari yang dia harapkan. Malam dengan cepat menimpanya, memaksanya untuk mendirikan kemah. Dia lebih suka berkemah di luar daripada pergi ke penginapan. Meskipun dia tidak punya uang, dia yakin bahwa beberapa pemilik penginapan akan menukar tempat tidur yang hangat dan semangkuk sup untuk salah satu ramuan obatnya,
Namun, rebusan dan tempat tidur adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan Su Min saat dia mengambil beberapa daging kering dari tasnya dan mulai mengunyahnya saat dia melihat sekelilingnya dengan mata waspada. 2 tahun terakhir, Su Min telah melakukan semua yang dia bisa untuk menghindari manusia. Selama waktu ini, dia tidak berbicara sekalipun, karena takut menarik seseorang ke lokasinya. Penghindarannya menjadi sangat parah sehingga dia bahkan menolak untuk mengikuti jejak binatang, memaksa dirinya untuk membuat jalannya sendiri melalui bagian hutan yang paling tebal dengan mengandalkan telapak tangan penghancur miliknya. Beruntung bahwa hutan itu adalah daerah yang agak aman dan bukan salah satu dari hutan yang dibanjiri oleh binatang iblis, tetapi meskipun demikian, Su Min lebih suka bertemu dengan binatang iblis daripada manusia, dia takut semua manusia di dalam hutan ada di sana demi membunuhnya. Sedikit rasa takut merayap ke dalam hatinya ketika dia berpikir untuk memasuki kota. Namun, dengan menggelengkan kepalanya, Su Min memerintahkan dirinya untuk beristirahat karena dia akan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Bahkan jika kota itu menakutkan dan sedikit menakutkan, itu adalah langkah yang diperlukan untuk mengalahkan pemimpin keluarga Zhong. Saat dia tidur, bocah lelaki itu sekali lagi menghidupkan kembali mimpi buruk yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya di mana saudara perempuannya meninggal dalam pelukannya. Saat bulan turun dan sinar matahari pertama mulai menyinari dataran berumput, Su Min terbangun. Pipinya berlinang air mata dan jantungnya berdebar tak menentu. Kantong mata gelap terlihat di wajahnya dan tinjunya mengepal begitu keras hingga darah menetes dari telapak tangannya. Su Min duduk, menghela nafas dalam-dalam. Meskipun dia ingin mencapai kota lebih awal, dia tidak terburu-buru, sebaliknya, ia memasuki meditasi. Begitu matanya terpejam, dia turun ke keadaan seperti meditasi dan bintik-bintik kecil cahaya keemasan mulai mengelilinginya. Beberapa bintik ini dihirup sementara yang lain dihembuskan. Duduk diam di posisi ini di tengah dataran, Su Min menghabiskan beberapa jam sepenuhnya dalam keadaan meditasi saat dia menyerap esensi langit dan bumi dan menyempurnakannya menjadi ki di dantiannya. Setelah beberapa jam, Su Min akhirnya membuka matanya dan bintik-bintik emas di udara perlahan-lahan hancur, menghilang menjadi ketiadaan saat senyum puas muncul di wajah Su Min. Berdiri, Su Min mulai melatih tubuhnya, melalui berbagai latihan otot yang telah diajarkan oleh pengawas Tian sekali lagi. Setelah melatih fisiknya selama beberapa jam, dia akhirnya mengambil sikap tertentu, menutup matanya, dan melepaskan ki dari dantiannya ke seluruh tubuhnya dan membiarkannya mengalir melalui meridiannya. Sebuah telapak tangan berwarna putih muncul di depannya. Dengan senyum puas, Su Min menepis tangan itu sebelum dia mengangkat kepalanya, melihat kota di depannya, dan perlahan mulai berjalan menuju kota di kejauhan.